Film New Dimension Crayon Shinchan The Movie akan tayang perdana di bioskop Indonesia mulai tanggal 21 Juni 2024. Ini merupakan film Crayon Shinchan yang ke-31 dan sekaligus menjadi film Crayon Shinchan pertama yang menggunakan gaya animasi 3D CG. Dengan kombinasi komedi khas Shinchan dan teknologi animasi terbaru, film ini menawarkan pengalaman menonton yang segar dan seru bagi penggemar setia maupun penonton baru. Apabila membandingkan film ini dengan film Shinchan lainnya, apakah New Dimension Crayon Shinchan The Movie mampu dinikmati penggemarnya? Film ini dimulai dengan dua cahaya misterius yang turun ke bumi. Satu cahaya putih dan satu cahaya hitam. Cahaya putih dari luar angkasa ini mengenai Shinosuke alias Shinchan yang memberikan kekuatan telekinetik padanya. Sementara itu, cahaya gelap mendarat pada seorang pria bernama Mitsuru Hiria yang juga mendapatkan kekuatan serupa dengan Shinchan. Namun, hidup Mitsuru yang penuh kesulitan membuatnya ingin menggunakan kekuatan untuk berbuat jahat dan menghancurkan bumi. Mitsuru juga mendapatkan bantuan dari Nusu Toradamus kedua, profesor jahat yang telah meramal kejadian ini. Profesor Ikebukuro dan asistennya yang telah meneliti kekuatan supranatural membantu Shinchan yang masih polos untuk menguasai kekuatannya dan menghadapi Mitsuru. Film Crayon Shinchan The Movie kali ini menawarkan komedi ringan yang dapat dinikmati oleh semua umur. Nohara Shinosuke alias Shinchan diceritakan sebagai anak kecil yang polos, tapi mesum dan lucu. Kepolosan Shinchan semakin lucu saat mendapatkan kekuatan baru dan menggunakannya seenaknya. Namun, ada beberapa humor yang cenderung mengarah ke arah seksual, yang mungkin kurang cocok untuk anak-anak. Mengingat rating film ini adalah semua umur. Meskipun film ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, orang tua perlu mengawasi dan memberikan penjelasan yang tepat mengenai adegan-adegan tersebut. Dari segi grafis, animasi film ini menggunakan teknologi 3D CG yang memberikan nuansa baru pada film Shinchan kali ini. Animasi ini belum pernah digunakan di film-film Shinchan lainnya. Meskipun menggunakan gaya animasi yang berbeda, aspek komedi dalam film ini tetap terjaga. Kualitas 3D CG-nya sangat bagus karena merupakan hasil dari pengerjaan selama 7 tahun sebelum dirilis. Hal ini menunjukkan dedikasi tim produksi dalam menghadirkan kualitas visual yang tinggi. Dari awal hingga akhir, penonton tidak dibuat bosan dengan kualitas animasinya. Saking bagusnya, menyaksikan film ini rasanya mirip seperti menonton adegan cutscene atau opening scene dari sebuah video game Shinchan, tapi dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Jalan ceritanya pun mudah diikuti dan tidak berat sama sekali, khas film-film Shinchan lainnya yang selalu menghadirkan cerita ringan dan mudah dimengerti oleh semua penontonnya. Konflik dalam film ini terbilang mudah dipahami, apalagi dikemas dengan adegan-adegan yang seru dan tidak membuat penonton bosan dari awal hingga akhir. Seperti biasa, film Shinchan selalu memberikan makna yang menarik. Salah satu tema yang diangkat dalam film ini adalah fenomena sosial kedepresian yang ada di Jepang maupun di seluruh dunia. Melalui kacamata Shinchan yang polos, film ini mampu mengemas masalah tersebut dengan cara yang ringan. Antagonis dalam film ini, Mitsuru Hiria, digambarkan sebagai seseorang yang tidak memiliki masa depan dan tidak tahu arah hidupnya, mencerminkan perasaan depresi yang sering dialami oleh banyak orang. Karakter dalam film ini memiliki peran masing-masing yang cukup menonjol, terutama Shinchan dan keluarganya. Shinchan diperlihatkan sebagai karakter yang peduli dengan keluarga dan teman-temannya. Ia tetap digambarkan sebagai anak pada umumnya,
Tapi hal ini menjadi nilai plus dari seri film Shinchan sejauh ini. Nohara Shinosuke atau yang kita kenal sebagai Shinchan adalah karakter utama yang telah dikenal dengan sifat nakalnya, usil dan cenderung out of the box. Dalam film ini, penonton dapat melihat perkembangan karakter Shinchan yang lebih mendalam dibandingkan seri-seri sebelumnya. Ketika Shinchan mendapatkan kekuatan telekinetik dari cahaya putih misterius, ia tidak langsung memahami sepenuhnya bagaimana menggunakan kekuatannya. Dengan bimbingan Profesor Ikebukuro dan asistennya, Shinchan belajar untuk mengendalikan kekuatannya untuk kebaikan. Proses belajar ini tidak hanya mengajarkan Shinchan tentang tanggung jawab besar yang datang dengan kekuatan baru tersebut, tetapi juga menunjukkan sisi kedewasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Shinchan yang biasanya sembrono dan tidak berpikir panjang mulai menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap keselamatan orang lain dan memahami konsekuensi dari setiap tindakannya. Ia belajar bahwa kekuatannya bisa digunakan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, bukan sekedar untuk bersenang-senang. Film ini memiliki durasi 1 jam 33 menit. Dengan durasi film yang bisa dibilang standar untuk film masa kini, New Dimension Crayon Shinchan The Movie Battle of Supernatural Powers Flying Sushi berhasil mengemas cerita dan pesannya dengan sangat baik. Alur cerita filmnya juga tidak terkesan buru-buru. Karakter utamanya mendapatkan porsi yang sangat pas, seperti Shinchan, ayah dan ibunya, Profesor Ikebukuro dan asistennya, Mitsuru Hiriya, serta Nusutoradamus II. Lalu karakter lainnya seperti teman-teman Shinchan dan guru TK Futaba tetap dimunculkan dalam film, tapi hanya sebagai pemanis.